Pas punya temen A, tiba-tiba rajin belajar A ya. Pas punya temen B, ya kita belajarnya jadi B. Kadang-kadang ngelihat fenomena kayak gitu gak sih sekitar kita, atau bahkan kita sendiri yang mengalami hal tersebut ya. That's why, ya itu sebabnya kalau misalkan kita pas lagi booming apa, wih ya bener-bener latah gitu kan ya. Satunya ikut-ikutan pada bikin ini, pada bikin itu. Wah, sebegitunya loh perubahan dan terpengaruhnya itu gampang gitu ya. Namanya juga seleksi alam ya kalau yang itu ya teman-teman ya. Baiklah ya, dengan kali ini kita mau bahas apa sih ya, yang mengalami perubahan dan berkah yang positif karena kehadirannya kamu. Siapa sih kira-kira, siapakah dia ya? Berzodiak teman-teman, dan kali ini kita akan mendarat ke teman-teman Virgo ya. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. You don't need to pick a card. Gak perlu yang namanya pilih cerita, pilih kartu, yang gak perlu. Dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, dan 3 dari 3 cerita ini adalah cerita kamu ya. Jadi gak perlu yang namanya pilih story ya. Alright, kita bakalan baca. Yuk, Virgo ya. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Alright, di cerita yang pertama buat teman-teman Virgo, cerita hidupnya di masa lalu ya. Cerita hidupnya dia di masa lalu itu seperti apakah? Gerangan. Dia tuh gampang banget yang namanya tergoda gitu kan ya, sama sesuatu yang sifatnya sesaat, menawar-nawarkan gitu kan ya, godaan-godaan sifatnya sesaat, hubungan-hubungan sesaat ya, gampang banget gitu kan. Walaupun mungkin dia sudah punya komitmen ya, sudah punya family, sudah punya seseorang yang dia sayang ya, sudah punya ikatan gitu loh teman-teman ya, tapi ada yang namanya godaan-godaan di sana ya, tergoda sama hubungan-hubungan sesaat ya kayak gitu. Dan nggak punya waktu gitu buat orang yang dia sayang gitu kan, atau yang buat keluarganya dia gitu ya. Dan benar-benar dia pernah berada di masa yang down gitu kan ya, semuanya dipendam sendiri, semuanya dia simpan sendiri, padahal dia lagi jatuh nggak karu-karuan gitu kan, lagi terpuruk banget, lagi nggak tahu mau ngapain, lagi nggak tahu mau apa gitu kan, tapi dia pendem seperti itu, dan malah justru out gitu kan ya, malah justru pelampiasannya tuh keluar gitu, ketimbang mendekatkan diri gitu kan ya, merasa tertekan, merasa terdominasi gitu kan dalam satu hubungan di keluarga gitu kan ya, selalu harus menanggung sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus dia tanggung juga gitu. Jadi ada beban gitu kan, ada beban di sana, merasa tertekan, merasa terdominasi gitu, sehingga merasa sangat ya terpuruk banget gitu kan, dan bingung mau ngapain gitu. Nah, ceritanya sih seperti ini ya di cerita yang pertama buat teman-teman Virgo. Ciri-cirinya dia seperti apa? Dia tuh orangnya emosian banget, sebenarnya emosian banget, gak sabaran gitu, semuanya kepinginnya tuh yang serba cepet, terburu-buru gitu ya. Kalau bisa hari ini, kalau bisa detik ini. Tapi kan yang namanya orang gitu kan, namanya dunia ini ya, namanya kita berhubungan dengan orang lain, pasti semuanya tuh butuh proses ya. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ini orangnya benar-benar emosian banget dan gak sabaran. Sebenarnya dia orangnya cukup introvert banget gitu kan ya, introvert banget ya, cuman emosinya kelihatannya datar-datar aja, padahal di dalam tuh luar biasa banget ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik nih teman-teman ya. Dan dia tuh sebenarnya orangnya apa adanya gitu kan, orangnya penuh keterbukaan. Cuman ya ada beberapa hal yang menyebabkan dia tuh merasa seperti terdominasi, merasa seperti kayak di pojokan, ditekan ya, seperti itu. Aslinya nih orang apa adanya, tapi ya karena orang-orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya jadi membuat dia merasa tertekan gitu kan ya, pada akhirnya dia berasia gitu, pada akhirnya dia juga keep deh gitu, males gitu dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari ciri-ciri orangnya, ini orang yang bener-bener gak suka rahasia atau sesuatu yang dirahasia-rahasiakan, tapi karena memang lingkungan gitu kan, pada akhirnya dia memilih untuk keep rapat-rapat, ya udah deh ya kayak gitu. Hidupnya gak gampang, penuh dengan perjuangan, pakai banget ya. Bahkan ada beberapa cerita bahwa dia itu adalah tulang punggung keluarga, orang yang diharapkan keluarga, orang diharapkan orang-orang sekitarnya dia ya. Seperti ini ciri-cirinya dia, orang yang cukup percaya diri ya, orang yang cukup percaya diri. Lalu berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu tuh apa sih? Pembelajaran yang dia dapat
gitu, apa perubahan ya, perubahan dia mau belajar buat hidupnya gitu kan, dia mau lebih terbuka lagi jadi orang, kembali menjadi dirinya yang dulu gitu kan, kembali menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya, belajar untuk lebih terbuka, lalu juga dia berusaha banget untuk mengendalikan emosinya, moodnya dia, mengontrol diri yang baik juga gitu. Karena dia percaya bahwa apa yang dia tabur ya itu bakalan dia tuai. Jadi yang dia berhenti yang namanya main-main gitu kan. Ya dia benar-benar komitmen, ya sudah komitmen, nggak lagi mau terlibat dalam satu hubungan-hubungan yang tidak semestinya atau yang berbahaya ya, seperti itu. Jadi perubahannya cukup banyak sih ya, cukup luar biasa drastisnya. Lalu hubungan kalian dekat nggak sih ya? Hubungan kalian dekat nggak sih ya? Dibilang dekat-dekat sih ya, dibilang dekat-dekat. Cuman memang kalau dilihat ada banyak cerita-cerita mengenai kalian berjuang bersama ya, seperti itu. Ada cerita balance ya. Ini ceritanya juga bisa jadi teman ya, bisa jadi teman, cuman deket sih ya, deket banget. Jadi benar-benar kalian tuh bisa saling menyeimbangkan. Bisa jadi kalian adalah teman, bisa jadi kalian adalah sahabat ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya, buat teman-teman Virgo. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat kamu, cerita hidupnya di masa lalu tuh seperti apa, vision ya, power, dan juga wisdom. Oke, kalau dilihat di sini hidupnya tuh nggak gampang. Karena apa? Karena dia mesti berjuang ya, dia mesti bertahan ya, dia juga mesti ada banyak sekali perjalanan di luar kota, di mana dia mesti meninggalkan kota asalnya gitu kan, di mana dia mesti berjuang untuk hidupnya dia gitu ya. Harus sih ya, masalah pekerjaan gitu kan, dia harus berjuang lah ya, orang yang benar-benar nggak gampang dalam hidupnya. Cuman dia beruntung ya, orang yang cukup beruntung ya, karena entah kenapa ada aja pekerjaan, ada aja yang dilakukan gitu loh ya. Dan gampang banget ya, namanya dia tuh mengambil peluang dan kesempatan dalam setiap hal. Jadi kalaupun dia berada di satu situasi yang sulit banget, dia orang yang bisa survive untuk hidupnya dia sendiri ya, seperti itu. Nah pernah merasa nggak tenang dalam hidup ya, pernah banget ya, namanya kehilangan keseimbangan, lalu terjebak di toxic relationship ya. Ini yang menyebabkan ada kartu yang di sini ya, sebelah kiri ya. Ini adalah tentang hidupnya yang nggak gampang gitu, hidupnya yang penuh dengan emosi, hidupnya yang penuh dengan luar biasa lah ya, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya emosi yang stabil gitu ya. Karena bisa jadi nggak gampang ya, hidupnya dia nggak gampang, dan bahkan untuk beberapa hal dia mesti menahan perasaannya gitu kan, supaya tidak terlihat seperti apa ya. Karena memang di pekerjaan itu membutuhkan sosok yang kayak begitu, dan dia cukup tersiksa dengan hal yang seperti ini ya. Ini oke. Sekarang kita lihat ciri-cirinya dia tuh seperti apa. Ini orangnya workaholic banget, kerja dan kerja. No wonder ya, tadi memang tuntutan dari pekerjaannya pun juga mengharuskan dia menjadi sosok yang seperti itu gitu. Ini orang yang suka dengerin orang lain ya, pendengar yang baik, sosok pendengar yang baik. Cuman memang ketika dia membutuhkan gak ada yang dengerin dia gitu. Sosok seorang sahabat yang bisa mengarahkan, tapi gilirannya dia butuh arahan gak ada yang bisa mengarahkan. Sosok yang pintar memahamin perasaan orang, tapi giliran dia butuh yang namanya dipahami, gak ada yang berusaha untuk memahami dia. Jadi begitulah dia ya. Ini contohnya seperti ini. Orangnya sibuk kerja banget ya, tapi dia berasa kesepian banget. Sukses gitu kan, tapi hidupnya gak gampang ya, seperti itu. Karena memang ada banyak hal yang membuat dia pada akhirnya nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, nggak bisa apa adanya ya, seperti ini. Lalu pelajaran apa aja sih, pembelajaran apa aja yang dia dapat gitu kan ya, setelah ketemu sama kamu atau setelah barengan sama kamu gitu ya. Dia belajar tentang cinta ya, belajar tentang cinta yang tulus tuh seperti apa, berhubungan untuk bisa berhubungan gitu kan ya, belajar untuk berhubungan, belajar ketulusan tuh seperti apa, belajar saling itu seperti apa. Yang namanya hubungan tuh saling mendengarkan, saling ada gitu ya. Dia belajar sih hal-hal seperti itu dari kamu ya. Sekarang kita lihat ya hubungan kalian ya, hubungan kalian ini dekat nggak sih ya? Dekat sih ya, dekat. Tapi kalau misalkan dilihat di sini bisa jadi sebagai seseorang yang baru dikenal ya, bisa jadi seperti itu, tapi udah deket-deket aja gitu ya. Bisa jadi saling tertarik juga bisa nih teman-teman ya, karena ini adalah kartu dimana
salah satu dari kalian atau dua-duanya gitu kan ya saling merasa bahwa nih orang menarik banget gitu ya, nih orang asik banget gitu. Jadi bisa jadi ini kalian punya ketertarikan ya di cerita yang kedua ini. Oke. Ya, sekarang kita akan melihat ke cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Beralih ke cerita yang ketiga buat kamu. Cerita hidupnya di masa lalu seperti apa? Oke. Sering kali ya dia tuh terjebak di satu ikatan yang gak jelas ya teman-teman ya. Jadi jatuhnya ketemu lagi sama orang ya gak jelas juga gitu kan ya, ikatan yang gak jelas, gak ada yang serius. Dia kepingin sih serius, dia pengen move on gitu kan ya, tapi jatuhnya ya ketemunya yang gitu-gitu lagi gitu kan. Ya seperti ini dalam hidupnya juga selalu harus dibatasi sama aturan-aturan gitu yang membuat dia berada di situasi yang dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa ya, dan seringkali terjebak atau terjerat di satu kasus yang berat yang dia harus pertanggungjawabkan. Padahal ya ini ada tekanan-tekanan gitu kan ya, ada tekanan-tekanan di sekitarnya dia ya untuk apa sih yang membuat dia itu susah yang namanya jadi apa adanya gitu loh, menyampaikan perasaannya dia juga susah gitu. Jadi semuanya dipendam sendiri, semua coba yang namanya diselesaikan sendiri gitu. Padahal ya kalau dilihat sih dia tertekan, merasa terdominasi ya seperti itu. Jadi hidupnya dia tuh nggak gampang, dan perubahan yang dialami dia tuh cukup drastis banget ya. Bahkan ada banyak hal yang ditutupin gitu ya, dan akhirnya terbuka gitu yang menyebabkan perubahan drastis dalam kehidupannya dia ya seperti ini. Lalu kita lihat ciri-cirinya dia tuh seperti apa ya, ciri-cirinya dia kayak gimana. Ini orangnya egois sebenarnya. Orangnya egois banget ya, ego sebenarnya pingin diperhatiin sama orang gitu kan, pingin yang namanya dilihat sama orang, diakui, dianggap sama orang. Cuman kadang-kadang ya itu nggak keluar gitu kan ya seperti ini. Ini sisi maskulin ya, orangnya cukup maskulin ya, bukan harus laki ya teman-teman ya, kalaupun perempuan pun dia maskulin ya seperti itu. Hangat orangnya, berani ya. Ini orang yang cukup tanggung jawab ya teman-teman ya, tanggung jawab. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua ya seperti itu ya. No wonder kalau harus tanggung jawab. Tadi juga nih secara dia juga struktural ya, orang cukup tanggung jawab. Kalau ada kasus berat juga dia bakalan selesaiin tuh ya, walaupun dia menderita, walaupun dia harus menyelesaikan itu sendiri tanpa harus bisa ini perasaannya dia sendiri ya, mengungkapkan perasaannya sendiri, tetap ya dia tanggung jawab sampai kelar ya seperti itu. Lalu berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu tuh apa sih pembelajaran yang dia dapat? Nah, belajar ya, tentang pembelajaran, tentang selalu belajar menuju ke arah yang jauh lebih baik, menjadi satu pribadi yang baik ya, mau belajar ya seperti itu, dan bangkit ketika jatuh gitu kan ya, dan nggak kehilangan harapan saat jatuh, keberanian gitu, tentang kepercayaan sih, tentang pembelajaran di mana ada masa-masa ketika dia mengalami satu transformasi yang besar ya, satu perubahan yang sangat besar drastis dalam kehidupannya dia ya. Kamu tuh somehow jadi penguatnya dia untuk bisa bangkit ya, untuk nggak kehilangan harapan, untuk tetap berani gitu, dan untuk tetap percaya bahwa nanti akan ada masanya, itu semua juga akan berlalu ya seperti itu. Right, sekarang kita baca hubungan kalian cukup dekat nggak sih ya, hubungan kalian ini cukup dekat nggak sih? Cukup dekat ya, cukup dekat hubungan kalian. Cerita Uranus ya, cukup dekat, dan kadang-kadang ketemu juga nggak bisa diprediksi ya. Bisa jadi adalah teman yang punya, mungkin secara prinsip kalian berbeda gitu, tapi kalian nyaman aja bersama ya, seperti ini sih. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita buat kamu teman-teman Virgo ya, dan bahwa setiap perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan teman-teman ya, itu karena kita mengizinkan untuk berubah ya diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ya kan, orang lain mau kita rubah kayak gimana tuh susah. Karena apa? Karena kendalinya nggak ada di tangan kita. Orang lain mau berubah karena mereka punya keinginan dan niat untuk berubah sama dengan kita. Kalaupun kita ikut andil di dalam perubahan tersebut ataupun sebaliknya ya kan, itu bukan karena kita yang merubah mereka, tapi karena mereka yang memutuskan untuk berubah demi kebaikan diri mereka sendiri. Sama halnya dengan kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.